Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Saskia Adia Medina dengan NIM 230121606358 dari offering A2C Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Democracy and Education oleh penulis John Dewey. Alasan saya memilih untuk membaca buku ini adalah saya tertarik dengan judulnya. Buku ini memberikan wawasan yang berharga mengenai pendidikan dan demokrasi, serta memberikan inspirasi bagi pembaca untuk berpikir kritis terhadap sistem pendidikan yang ada. Terdapat 26 topik yang dibahas di dalam buku ini, dan ada 4 poin penting di dalamnya. Satu, pendidikan sebagai kebutuhan hidup. Sudah menjadi sifat alami kehidupan untuk terus ada, karena kesinambungan ini hanya dapat diperoleh melalui pembaruan terus-menerus. Maka hidup adalah proses pembaharuan diri. Kehidupan sosial tidak hanya menuntut pengajaran dan pembelajaran untuk kelanggengannya, namun proses hidup bersama itu sendirilah yang mendidik. John Dewey menekankan pentingnya demokrasi dalam pendidikan, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan proses pembelajaran berpusat pada pengalaman dan partisipasi aktif siswa. Dua, pengalaman dan pendidikan. John Dewey mengaitkan pengalaman langsung dengan pendidikan, di mana siswa belajar melalui pengalaman praktis dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini memperluas dan mencerahkan pengalaman, memperkaya imajinasi, dan menciptakan keakuratan pernyataan pemikiran. Tiga, keterlibatan siswa. Konsep ini menekankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa diharapkan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan mereka. Empat, pendidikan untuk kehidupan demokratis. John Dewey berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokratis dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Menurut John Dewey, belajar harus dititik beratkan pada praktek dan trial and error. Manusia harus aktif, penuh minat, dan siap mengadakan eksplorasi. Oleh karena itu, pendidikan harus disusun kembali bukan hanya sebagai persiapan menuju kedewasaan, melainkan pendidikan sebagai kelanjutan pertumbuhan pikiran dan penerangan hidup. Pendidikan diarahkan pada efisiensi sosial dengan cara memberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal.
John Dewey banyak melakukan kritik terhadap pola pendidikan tradisional, yaitu pola pendidikan yang menjadikan anak adalah objek pendidikan, bukan subjek pendidikan. Ia tidak setuju dengan konsep pendidikan tradisional, yang menyatakan bahwa pusat perhatian pendidikan adalah di luar anak, apakah itu guru, buku, sarana prasarana, atau lainnya. Konsep pendidikan tradisional menjadikan sekolah sebagai tempat formal untuk mendengarkan, untuk instruksi massal, dan terpisah dari kehidupan. Pola tradisional tidak akan mampu melihat anak sebagai makhluk hidup yang tumbuh dalam pengalaman dirinya, kemudian dikembangkan dalam sebuah lingkungan kehidupan sesuai dengan potensi dasar yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidikan perlu diselenggarakan secara demokratis. Seluruh siswa yang telah dewasa didorong untuk memberikan partisipasi dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan dari filsafat, bahwa maksud dan tujuan sekolah adalah untuk membangkitkan sikap hidup yang demokratis dan untuk mengembangkannya. Buku ini memberikan kita pemahaman mendalam mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan, serta bagaimana pendidikan dapat menjadi landasan bagi perkembangan masyarakat yang demokratis. Tentu, hal ini berhubungan dengan performansi manusia, yaitu belajar harus menitik beratkan pada praktek dan trial and error. Sekian pembahasan kita mengenai hubungan antara demokrasi dan pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.